Selamat siang para hadirin yang terhormat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini 29 Januari 2021 akan berlangsung sidang penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia selaku penggugat dan Indonesia selaku tergugat. Perkenalkan, nama saya Fahri Fadilah sebagai Hakim 1 bersama rekan saya yaitu Nadine, Hakim 2 dan Marsha sebagai Hakim 3 pada persidangan kita kali ini. Silakan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri. Kepada pihak penggugat dan tergugat dipersilahkan. Yang pertama, silahkan dari pihak Malaysia memperkenalkan diri. Terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatannya. Selamat siang, saya Yosefin Priscila Siregar selaku perwakilan dari Malaysia. Iya, terima kasih Majelis Hakim. Selamat siang, saya Bernadetta Melvina Faustina sebagai perwakilan dari Indonesia. Ya, baik, Saudara Yosefin dari pihak Malaysia dan Bernadetta dari pihak Indonesia. Sebelum kita mendengar penjelasan dari Anda sekalian, alangkah baiknya kita dengar kronologis terjadinya perkara. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membacanya ke pengadilan internasional dengan dibuatkannya kesepakatan final and binding. Pada tanggal 31 Mei 1997, kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Kepres nomor 49 tahun 1997. Demikian pula Malaysia meratifikasinya pada 19 November 1997. Apakah betul pihak tergugat dan penggugat? Baik, kita lanjut ke Hakim 2. Silakan. Saudara Nadine. Secara prosedural, penyelesaian melalui Mahkamah Internasional harus didahului dengan kesepakatan negara yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia membuat perjanjian Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan. Dalam pasal 2 Special Agreement, Mahkamah Internasional diminta untuk menentukan siapakah yang mempunyai kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Pada bulan November 1998, sengketa atas kedua pulau ini diperiksa oleh Mahkamah Internasional. Saat diperiksa, Filipina berintervensi mengingat negara tersebut mempunyai klaim terhadap Sabah sebagai wilayahnya. Dalam sengketa ini, terhadap dua pulau ini, Sabah digunakan oleh Malaysia sebagai sandaran wilayah dalam kedua pulau yang disengketakan. Intervensi dari Filipina ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Internasional dalam putusannya pada tanggal 23 Oktober 2021. Proses persidangan sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia terbagi menjadi dua bagian, yaitu argumentasi tertulis dan argumentasi lisan. Dalam argumentasi tertulis, kedua negara telah dipersilahkan untuk menjelaskan posisi kedua belah pihak dalam sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Argumentasi tertulis meliputi memorial yang berupa penyampaian dasar dari klaim Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, tahapan counter memorial. Indonesia dan Malaysia diberikan kesempatan untuk menjawab klaim yang telah diberikan oleh masing-masing negara. Pada tahapan terakhir, Indonesia dan Malaysia dapat menjawab kembali counter memorial yang telah disampaikan sebelumnya berupa reply. Baik, terima kasih para hakim yang terhormat atas penjelasan dan kronologis singkatnya. Selanjutnya kami para hakim memberi izin kepada pihak Indonesia terlebih dahulu untuk menjelaskan
mengapa Indonesia berhak untuk menguasai kedua pulau tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mengklaim bahwa kedua pulau tersebut adalah milik negara kami, karena jika dilihat berdasarkan perjanjian yang sempat dibuat pada tahun 1891 antara Inggris dan Belanda. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 4 Perjanjian 1891 tersebut, dikatakan bahwa garis batas kedua negara adalah garis lintang 4 derajat di pantai timur Pulau Kalimantan, terus ke timur memotong Pulau Sebatik dan menempatkan kedua pulau tersebut di bawah garis lintang tersebut, sehingga dikatakan bahwa kedua pulau tersebut berada di daerah kepemilikan Belanda, dan kedua pulau tersebut dikatakan milik Indonesia, karena Belanda telah mewariskannya pada Indonesia pada masa penjajahan. Hal ini didasarkan pada Memorial Indonesia yang terdiri dari 9 bab, yaitu pendahuluan, mengulas tentang gambaran dari dua pulau yang disengketakan, mengemukakan tentang hubungan antar negara di wilayah yang disengketakan pada 1824 sampai 1969, lalu diuraikan tentang situasi sebelum tahun 1891, membahas perjanjian 1891, menyampaikan dalil-dalil di mana perjanjian 1891 dihormati kedua negara, diuraikan hubungan Inggris, Spanyol, dan Amerika Serikat, serta memfokuskan pembahasan pada munculnya sengketa pada 1969, dan menguraikan ringkasan serta sengketa dari perspektif Indonesia. Baik, Indonesia, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada pihak Malaysia. Mengapa pihak Malaysia berhak atas kedua pulau tersebut? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pihak kami mendasarkan poin klaim atas kedua pulau tersebut didasarkan pada 3 hal, yaitu berdasarkan beberapa transaksi dari Sultan Sulu hingga Inggris, dan terakhir Malaysia. Lalu yang kedua, kami mengklaim bahwa Inggris kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan secara damai, berkesinambungan atau continuous peaceful possession sejak 1878. Bahkan Belanda lalu kemudian Indonesia menelantarkan kedua pulau tersebut sehingga dapat dianggap sebagai kepemilikan pihak ketiga karena telah ditelantarkan dalam waktu tertentu. Lalu selanjutnya kami memiliki argumentasi bahwa perjanjian 1891 tidak mendukung klaim Indonesia atas kedua pulau tersebut karena dalam perjanjian tersebut hanya mengatur batas daratan di wilayah Borneo, tidak termasuk kepulauan yang lepas dari Borneo. Menurut kami, perjanjian tahun 1891 dan perjanjian demarkasi 1915 menegaskan bahwa kedua pulau tersebut adalah milik Malaysia. Baik, terima kasih atas argumentasi yang telah disampaikan. Selanjutnya, berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak, apakah penjajah dari pihak Indonesia yaitu Belanda dan penjajah dari pihak Malaysia yaitu Inggris sudah menunjukkan eksistensinya sebagai pemilik atau efektivitas? Dipersilakan kepada pihak Indonesia untuk menyatakan jawaban terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pihak kami, apa yang dikatakan oleh Malaysia atas pengakuannya terhadap kedua pulau tersebut tidaklah benar. Pihak kami merasa sangat yakin bahwa kedua pulau tersebut setelah adanya perjanjian yang terjadi pada tahun 1891 merupakan pulau kepemilikan Belanda. Lalu Indonesia juga telah menyatakan bahwa hak kepemilikan atas BNBC tidak pernah ada, dan Indonesia juga berpendirian bahwa penguasaan dan pelaksanaan administrasi oleh Malaysia setelah tahun 1891 tidak memberi hak kepada Malaysia untuk memiliki kedua pulau tersebut. Baik, terima kasih Indonesia. Selanjutnya dipersilahkan kepada pihak Malaysia untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Hakim. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Pemerintah Inggris selaku pihak penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif yang nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pemungutan pajak terhadap pengumpulan sejak tahun 1930, dan operasi mercusual sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan serta penolakan berdasarkan rangkaian kepemilikan dari Sultan Suluh, tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar. Baik, setelah mendengar seluruh argumentasi dari kedua belah pihak, sekarang saatnya untuk para hakim untuk mempertimbangkan
dan mencapai keputusan atas kasus sengketa Pulau Sepadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Baik, setelah kami mempertimbangkan para hakim dengan pertimbangan asas efektif occupation dan bukti penguasaan efektif, yaitu tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim, yaitu pemerintah Inggris dalam hal ini penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pengukutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930 dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Sementara itu kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan serta penolakan berdasarkan chain of title, rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu, akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar. Selanjutnya Hakim 2, silakan. Sementara argumentasi Indonesia bahwa Belanda telah melakukan efektivitas menyampaikan bukti adanya patroli Angkatan Laut Belanda, adanya kapal-kapal Belanda yang berlayar di sekitar dua pulau tersebut, dan keberadaan kapal perusak Lynx pada tahun 1926 tidak dianggap memenuhi kedua kriteria yang ditentukan. Kami menerima argumentasi dari Indonesia bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak pernah masuk dalam Kesultanan Sulu seperti yang diklaim oleh Malaysia. Kami juga mengakui klaim dari Malaysia bahwa mereka telah melakukan administrasi dan pengelolaan konservasi alam di kedua pulau tersebut. Namun, berdasarkan pertimbangan efektivitas yang telah dilakukan Inggris sebagai penjajah Malaysia, dengan melakukan tindakan administratif secara nyata, berupa penerbitan peraturan perlindungan satwa burung, pemungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak tahun 1960 lah yang menjadi elemen penting dalam penentuan kedaulatan kedua pulau tersebut. Dari penjelasan para hakim dan pertimbangan para hakim, maka kami, para hakim, memutuskan untuk memenangkan Malaysia atas kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia dengan pertimbangan yang telah kami jelaskan di awal. Maka kami harapkan atas keputusan ini para pihak yang bersengketa antara Indonesia dengan Malaysia dapat menerimanya dengan baik dan dapat menjalankan apa yang telah kami putuskan. Sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya dan atas kepercayaannya untuk menyelesaikan kasus ini kepada Mahkamah Internasional.